Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zaimah. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Jurusan saya S1 PGSD. Saya akan mensosialisasikan program saya, yaitu program pemberantasan buta aksara. Adanya program pemberantasan buta aksara untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf Latin dan berhitung serta berketerampilan dengan kemampuan kalistung memungkinkan mereka dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rencana kegiatan pembelajaran untuk hari Senin yaitu membaca, waktunya jam 8 sampai jam 10, dan hari Selasa menulis, waktunya dari jam 8 sampai jam 10. Hari Rabu berhitung jam 8 sampai jam 10 pagi. Untuk hari Kamis pembelajaran tematik jam 8 sampai jam 10. Untuk hari Jumat menggambar jam 8 sampai jam 10. Untuk hari Sabtu diskusi jam 8 sampai jam 10. Dan hari Minggu latihan demonstrasi simulasi jam 8 sampai jam 10. Masing-masing waktunya 2 jam, bisa 2 jam lebih tergantung situasi dan kondisi. Jadi program keaksaraan fungsional bertujuan untuk membantu warga belajar mengembangkan kemampuan fungsional yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tujuan tersebut, maka kemampuan minimal yang menjadi tolak ukur keberhasilannya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, kemampuan fungsional untuk keperluan individu. Kemampuan fungsional ini berkaitan dengan mendukung keperluan pribadi seperti yang pertama, membaca dan menulis, nama dan alamat. Yang kedua, menggunakan buku telepon. Yang ketiga, menulis kwitansi. Lanjutnya, yang keempat ada mengisi formulir seperti nama, alamat, jenis kelamin gitu ya. Terus yang kelima, meningkatkan kemampuan tulis tangan dan lain-lain ya. Dan kedua, ada kemampuan fungsional untuk membantu anak-anaknya. Jadi kemampuan fungsional ini berkaitan dengan keperluan membantu anak-anaknya seperti membaca suatu bahan bacaan sederhana kepada anak-anak cucu. Mungkin membaca koran, membaca kayak seperti dongeng gitu kan. Terus ada juga membantu pekerjaan rumah PR anak-anaknya. Biasanya kan kalau misalkan yang sudah berkeluarga pasti punya anak dong ya. Nah itu kita dibantu gitu mengerjakan tugas-tugas gitu kan. Biasanya kan anak-anak itu kayak, mama tolong dong bantuin kerjain tugas gitu kan. Jadi program ini sangat berfungsi kepada orang tua yang tidak tahu huruf gitu. Jadi nanti kan saat program ini dijalankan kita akan memberitahu ini huruf. Kita akan mengajarkan abjad dan warna-warna seperti itulah. Lanjut, terus menuliskan surat untuk keperluan sekolah anak-anaknya seperti surat izin, surat sakit gitu kan. Tapi sekarang sudah canggih, jadi menggunakan komputer biasanya gitu. Terus berpartisipasi di sekolah yang berhubungan dengan pertemuan-pertemuan dan acara lainnya. Nah biasanya kan ada tuh kayak silaturahmi antar wali murid begitu. Pasti kan sebagai orang tua tuh datang menghadiri, karena kan ini biasanya kayak pendekatan antara wali murid dan guru begitu. Tentunya juga biasanya kalau ada pertemuan, ada itu ditanya sama gurunya, bagi wali murid yang kurang paham begitu kan, ada yang ingin ditanyakan, atau biasanya juga dikasih brosur atau keterangan misalkan sebelum
sebelum ujian biasanya itu dikasih lembaran-lembaran apa gitu kan, jadinya pas dikasih pasti dong sudah bisa membaca gitu. Lanjut, membaca dan menulis catatan atau surat dari dan untuk sekolah. Sudah ya tadi dijelasin. Lanjut, yang ketiga, kemampuan fungsional untuk aktualisasi diri. Kemampuan membaca dan menulis fungsional yang harus dikuasai setiap warga belajar antara lain ada membaca buku hiburan seperti petualangan, misteri, roman, sejarah, dan buku-buku tentang masyarakat. Terus ada juga membaca buku-buku untuk mendapatkan informasi, kisah nyata, pekerjaan, anak-anak, kesehatan, agama, dan hobi, dan lain-lain. Lanjut, terus menulis untuk keperluan diri sendiri seperti catatan harian, buku harian gitu, diary, atau kayak catatan misalkan hari ini aku belanja apa ya gitu. Itu kan juga menulis. Jadi selama yang sudah diajarkan di program pemberantasan buta aksara ini, kalau misalkan kita aplikasikan kita bisa membuat seperti catatan harian. Jadi kita nggak cuman sekedar belajar aja, tapi kita aplikasikan, kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Lanjut, ada pengalaman diri, nasihat, pendapat, laporan yang pernah dibacanya, riwayat hidup, cerita-cerita, sajak, syair lagu, bagi yang suka menyanyi. Nah, terus ada yang karaoke gitu kan, pasti ada tuh lirik lagu. Jadi kalau misalkan nggak bisa membaca, masa harus menghafal gitu kan? Lebih enak itu kalau misalkan kita langsung membaca teksnya. Tuh. Yang keempat, kemampuan fungsional berkaitan dengan pekerjaan. Bahan belajar yang dapat dimanfaatkan berkaitan dengan pekerjaan, misalnya bahan bacaan untuk meningkatkan pekerjaannya atau membuka usaha. Misalkan jualan, kalau jualan kan tuh ada data-data harga kan. Jadi kayak harga biskuit ini 5.000 misalkan gitu. Kalau misalkan nggak bisa baca, nanti malah ditipu lagi sama pembelinya ya kan. Jadi kita harus belajar membaca, harus belajar menulis, menghitung, begitu. Itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Lanjut, membaca dan menulis catatan-catatan atau surat dari dan atau ke relasi kerja. Ya seperti itu yang tadi saya jelaskan. Membaca atau menulis laporan pekerjaan, tabel, atau pengumuman. Jadi misalkan ada tuh di mading misalnya, biasanya sih ada tuh di mading perusahaan gitu kan, jadwal sekian sampai sekian diubah kayak job atau op gitu kan. Misalkan untuk yang kalau misal kelas lah gitu ya, kelas kali ya lebih enak dijelasin. Misalkan kelas misalkan guru nih kan, kelas misalkan di mading ada tulisannya hari ini jadwalnya kelas sekian yang membersihkan lapangan. Kalau misalkan di kemasyarakatan mungkin pengumumannya gini, hari Minggu jadwal membersihkan masjid di RT 9 begitu ya, tahulah gitu. Kalau misalkan kehidupan sehari-hari kadang kita tuh nggak sadar aja melakukan, padahal sudah sering dijalani begitu. Terus mengisi lembar permohonan, buku tabungan, kwitansi, nota pembelian, dan kartu kebutuhan belajar. Mengisi lembar permohonan, mungkin permohonan kerja kali ya, permohonan kerja, melamar kerjaan gitu. Terus ada buku tabungan kayak nomor, nama, nominal begitu. Kwitansi itu kan misalkan kita belanja atau kadang kwitansi itu digunakan juga di sekolahan. Misalkan kita sudah membeli barang ini, dikasih kwitansi biasanya, tanda bukti gitu. Partisipasi di dalam pertemuan yang berhubungan dengan pekerjaan, mencatat gitu, biasanya sekretaris sih gitu. Kemampuan fungsional berkaitan
dengan sosial kemasyarakatan. Nah, kemampuan fungsional ini berkaitan dengan aktivitas sosial kemasyarakatan seperti membuat permohonan KTP, membaca persetujuan kontrak, permohonan kartu perpustakaan, ikut serta dalam pertemuan masyarakat atau pertemuan agama, ikut serta dalam kelompok untuk memecahkan masalah, ikut serta dalam pertemuan masyarakat. Oke ya. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai program saya, yaitu program pemberantasan buta aksara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu hanya milik saya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.